Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema yang akan kita pelajari kali ini yaitu mari mengenal kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yuk sama-sama kita baca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya adalah nama-nama kitab Allah. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzul Al-Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Selanjutnya adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta, bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dilihat di gambar, ada gambar seorang anak sedang melakukan ibadah sholat. Kemudian ada gambar anak sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengangkat tangan.
Ajaran terpuji kepada sesama manusia. Dapat dilihat dalam gambar, ada anak yang saling bersalaman sesama teman. Kemudian yang kedua, ada anak yang sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Dapat dilihat di gambar, ada seorang anak yang sedang memberi makanan kepada ayam. Kemudian ada juga anak yang sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumah. Ajaran terpuji kepada diri sendiri. Dapat dilihat pada gambar, ada anak laki-laki sedang memotong kuku. Kemudian ada anak perempuan sedang berhias hendak berangkat ke sekolah. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.